Unit distribusi ini adalah sambungan atau lanjutan dari unit produksi. Jadi tadi sempat disinggung di unit produksi itu ada pipa distribusi utama. Jadi unit distribusi itu dimulai dari reservoir distribusi. Tadi ada reservoir produksi, mungkin juga berfungsi sebagai reservoir distribusi. Nah, sampai mana batasnya? Sampai ke pelanggan. Pelanggan itu nanti sudah masuk ke unit pelayanan. Jadi sampai ke meter pelanggan. Jadi kalau kita menghitung kebocoran, nah kebocoran yang menjadi tanggung jawab PDAM ya tentu kebocoran sampai batas sebelum meter pelanggan. Gitu. Kalau ternyata ada kebocoran yang terjadi di setelah meter pelanggan, ya, itu bukan tanggung jawab PDAM ya, karena sudah tercatat di meter pelanggan. Ya, meskipun tidak masuk ke pemakaian pelanggan, tapi karena sudah masuk ke meter pelanggan sudah terukur gitu. Artinya itu tanggung jawab dari pelanggan sendiri. Itu batas distribusi ya. Nah, sekarang coba kita lihat sistem distribusi yang smart itu seperti apa sih? Nah, ini kriteria umum ya. Umum nanti bisa ditambah juga di sini. Sistem harus mampu mengalirkan air minum. Jadi air minum di sini bukan sekedar air bersih. Dengan penerapan prinsip kuantitas dan kontinuitas. Kontinuitas dalam hal ini adalah tekanan yang cukup ke seluruh bagian konsumen sampai titik terjauh. Jadi pelanggan itu mampu menerima atau bisa menerima air sampai meskipun dia berada di titik yang terjauh. Ya, jadi titik terjauh itu biasanya kan tekanannya rendah, habis kan di sepanjang pipa, head loss-nya itu. Nah, sistem yang smart itu sudah mengantisipasi head loss-nya itu. Nah, tentu head loss-nya kalau betul-betul smart ya head loss-nya dibuat sekecil-kecilnya. Bagaimana mengetahui head loss itu kecil? Nanti ada pemodelan sistem distribusi ya. Termasuk kuantitas, jadi airnya itu ada. Selain tekanan cukup juga airnya jumlahnya cukup ya. Jadi pelanggan terjauh nggak akan kehabisan, nggak mungkin habis oleh dihabiskan oleh pelanggan yang lebih dekat. Kalau habis berarti nggak smart itu. Kemudian sistem harus mampu menjaga kualitas air minum yang dipersyaratkan. Jadi selain airnya itu ada dan bisa keluar dengan baik, airnya juga mempunyai persyaratan kualitas di sini, ya, sesuai dengan persyaratan apa itu Permenkes ya. Nah berarti sifat pengalirannya harus bagaimana supaya menjaga kualitas itu baik. Nah pipanya harus betul-betul baik juga, bebas dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Ya, air kotor masuk ke dalam pipa. Ya, itu biasanya kaitannya dengan tekanan juga ya. Tekanan rendah, ada kemungkinan air di luar pipa itu masuk ya ke dalam pipa. Sistem harus andal. Apa yang dimaksud andal di sini? Andal atau handal? Andal. Kalau menurut kamus andal. Artinya andal itu apa? Keandalannya tinggi. Sistem itu bukan berarti tidak boleh rusak. Ada kemungkinan rusak karena ya memang barang buatan manusia ya pasti bisa rusak ya. Jadi andal itu bukan tidak akan rusak, tetap bisa rusak atau kemungkinan rusak. Tapi jika itu terjadi, maka pemulihannya, perbaikannya, repair-nya itu cepat. Jadi misal ada terjadi kebocoran, maka segera diperbaiki, ya, segera diketahui bocornya dan segera diperbaiki dan beroperasi normal kembali. Nah, itu andal itu seperti itu. Misal ada terjadi kasus kualitas airnya turun rendah sehingga tidak memenuhi persyaratan, ya boleh sistem smart itu boleh terjadi itu, tapi itu jangan berlangsung lama. Ya, segera ada upaya perbaikan sehingga kembali memenuhi syarat lagi. Itu andal ya, seperti itu, cepat ya.
Sistem harus efisien dan ekonomis. Meskipun ini smart, itu nggak boleh mahal. Gitu. Ya, kalau smart terus jadi mahal itu artinya ya ada sesuatu yang di situ tidak efisien, tidak ekonomis. Ya mungkin apa ini? Karena menjaga tekanan terus pompanya dijalankan terus menerus atau tekanannya apa dicari pompa yang tekanannya tinggi sampai berlebihan, ya, itu namanya tidak efisien. Ya, jadi mahal tadi ya kan tekanannya terlalu tinggi, tidak terlalu berlebihan gitu ya. Itu tidak efisien, tidak ekonomis. Nah, itu kira-kira nanti silakan ditambahkan masih banyak kriteria yang lain dari SWOT itu ya. Kemudian kelengkapan minimal yang ada di dalam sistem distribusi supaya mencapai kondisi yang smart tadi. Ini minimal ya. Paling tidak ada katup skat atau istilahnya itu gate valve. Ya, gate valve ini dipasang pada interval jarak 1 sampai 3 km pada pipa transmisi. Jadi pipa transmisi itu apa? Bedanya dengan distribusi apa? Kalau transmisi itu adalah pipa yang di situ fungsinya hanya untuk mentransmit. Transmit itu apa? Memindahkan, mengalirkan air. Belum ada fungsi distribute. Nah, distribute itu kan membagi air. Nah, kalau transmisi berarti di sini tidak ada pembagian air. Jadi hanya memindahkan air, mengalirkan air. Ya, berarti belum ada tapping di sini ya. Masih hanya memindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Itu paling tidak ada tiap 1 kilo atau sampai 3 kilo ada valve. Ujung pipa, tempat aliran masuk keluar, ya itu juga ada valve. Terus di cabang-cabang tertentu ya, tidak semua cabang, sifon, drain, penyeberangan pipa, dan sebagainya. Ini nanti ada kaitannya juga dengan ini DMA ya. Kemudian pengatur tekanan. Pengatur tekanan ini bisa menurunkan atau menaikkan tekanan ya. Ada booster. Booster fungsinya apa? Kaitannya dengan tekanan menambah. Ya. Booster menambah tekanan. Pressure regulator mengatur tekanan. PRV reducing mengurangi tekanan. Bak pelepas tekan ini juga mengurangi tekanan. Ya, jadi menambah atau mengurangi tekanan hingga sesuai yang dikehendaki. Jadi kalau terlalu tinggi tekanannya, misal dari daerah tinggi, dataran tinggi menuju ke kota di dataran rendah, maka ini perlu ada bak pelepas tekan. Kemudian katup pembuangan udara atau air release valve. Ini untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam pipa. Biasanya dipasang di elevasi yang tinggi, atau yang tertinggi di antara pipa-pipa yang lain. Kemudian ini kebalikannya ada wash out, ya, mengeluarkan lumpur atau endapan yang terperangkap di dalam pipa, dipasang di tempat yang rendah. Oke, ini kelengkapan minimal untuk bisa mencapai kondisi smart network pipeline. Oke, kemudian pemantauan yang perlu dilakukan di sistem distribusi serta periodanya. Ini secara saya sampaikan yang manual dulu ya, belum ke pemantauan otomatis. Ini adalah pemantauan lokasi beserta periodenya pada sistem distribusi ya dan tempat lain-lainnya. Ini secara manual ya. Jadi yang perlu dipantau adalah penampungan air produksi. Ya, ini memang di unit produksi tapi terkait langsung dengan sistem distribusi. Ya, jadi pemantauannya itu ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Harian itu yang
parameter-parameter yang mudah ya, ada kekeruhan, isi saklur, kemudian ada pemantauan mingguan. Ini untuk parameter wajib Permenkes, ini ada sekitar 26 parameter. Kemudian bulanan, ini untuk parameter lengkap Permenkes, ini wajib tadi ditambah dengan parameter tambahan. Kemudian inlet DMA, ini kalau sudah terbentuk ya, sudah terbentuk DMA, maka ada pemantauan rutinnya itu seperti ini ya, harian, mingguan, bulanan. Oke, ini kekeruhan saklur ini yang paling mudah ya. Ditambah dengan total coliform untuk mingguannya. Terus parameter wajib Permenkes ditambah dengan zat organik dan trialometans. Kemudian untuk titik terjauh dari DMA, critical point itu yang kemungkinan tekanannya paling rendah ya. Nah, biasanya ada di titik terjauh. Ada pemantauan harian sama kekeruhan dan saklur, kemudian mingguan tambah total coliform, dan bulanan tambah zat wajib ditambah zat organik dan trialometan sama dengan inlet DMA ini. Nah, kenapa kita perlu melakukan pemantauan di titik-titik ini dengan periode ini? Karena kita sudah kalau sudah menerapkan DMA ya, tentu harapannya apa? DMA ini nanti sudah air yang sudah dimasukkan di DMA ini itu merupakan air yang layak minum. Nah, jadi ini ceritanya adalah tabel ini ya. Ini untuk air yang layak minum. Jadi bukan sekedar untuk air mandi ya, layak minum sehingga parameternya cukup banyak sekali, apalagi periodenya ini ada sampai harian ya. Nah, tapi masih manual gitu, ceritanya masih manual di sini. Sehingga perlu ada periode harian, mingguan, dan bulanan. Kalau sudah real time online, nggak ada tabel ini ya. Oke, sekarang di tekanan, tadi kualitas ya. Sekarang tekanan. Yang perlu diperiksa adalah setelah pompa distribusi. Nah, ini setiap jam manometernya ini terpasang tetap ya, jadi bukan manometer portable. Kemudian di pipa primer ini mingguan, pipa sekunder mingguan, inlet DMA harian, di critical point mingguan. Nah, ini yang perlu secara tetap itu adalah di setelah di awal distribusi, dan di inlet DMA. Kalau dua ini masih belum masuk ke DMA, ini masih di pipa besarnya itu ya, belum terbagi. Nah, ini yang penting, ini harus terpantau terus di inlet DMA, maka ada harian. Kalau di critical point mungkin mingguan. Nah, sekarang kita akan mencoba ini. Kira-kira ini untuk yang tadi ya, kualitas maupun yang tabel ini, ya, kualitas maupun yang tekanan. Nah, sekarang apakah monitoring di dua tabel itu bisa diganti nggak secara online? Bisa nggak kira-kira? Jadi kita tidak lagi bicara seperti yang di pengolahan tadi ya. Ini di tempat yang jauh-jauh ini. Kalau pengolahan kan di satu tempat ya, satu lokasi. Nah, ini di tempat yang jauh-jauh, berjauhan. Nah, ini tadi ya, inlet DMA, di critical point, di penampungan, di reservoir. Ditambah lagi ini di pipa primer, sekunder, dan di critical point. Nah, kira-kira ini apa? Jawabnya bisa nggak? Mungkin nggak ini diganti? Bukan diganti, dikembangkan lebih baik, lebih maju, lebih smart. Nah, gitu. Bisa, Pak. Bisa. Berarti apa yang diperlukan?
Kalau kualitas, ya bisa, dan periodenya menjadi apa? Real time, periodenya ya, bukan lagi harian. Real time itu ya saat ini kita bisa tahu kualitas air itu dimanapun gitu, di titik yang ada alat ukurnya ini gitu. Artinya kalau ini kita ganti dengan sistem online, ini kita hilangkan periodenya karena sewaktu-waktu sudah bisa dipantau ya. Lokasinya ini ada kemungkinan bisa lebih banyak, atau mungkin ini dulu sementara kalau tahap awal ya. Kemudian parameternya gimana? Kalau parameter wajib dan lengkap rasanya tidak, atau belum waktunya, atau bukan belum waktunya, belum ditemukan semuanya. Belum semuanya ditemukan. Beda ya? Belum ditemukan semuanya atau belum semuanya ditemukan? Belum semua parameter ini sensornya ada. Ya, sehingga kita mungkin kalau sekedar tahap awal kita bisa ini saja tadi, pH, kekeruhan, dan sisa klor ini sudah ada. Mungkin ini cukup, tapi untuk parameter wajib dan lengkap ini mungkin masih harus manual. Kalau ingin punya data, jadi misal PDAM ingin punya data secara lengkap, parameter lengkap, secara periodik ya itu bulanan, jadi ini mungkin masih manual ini, dua ini. Ya. Kalau yang artinya yang belum ada sensornya, parameter yang belum ada sensornya, mungkin masih kita terapkan pemeriksaan secara manual, pemantauan secara manual. Ini juga demikian sama ya. Kemudian untuk tekanan rasanya sudah bisa semua ini ya. Ini bisa semua. Tinggal penempatannya, silakan dipilih prioritasnya mana, atau semua sudah bisa. Ya. Tapi untuk sensornya atau alat ukurnya, untuk tekanan ini sudah bisa dilakukan secara remote ya, dari jarak jauh. Nah, sekarang bagaimana menghantarkan hasil pemantauan ini ke tempat yang jauh? Kalau di instalasi pengolahan tadi, kita bisa menggunakan kabel, ya, kabel-kabel yang menghubungkan unit pengolahan ke ruang kontrol. Karena di satu lokasi. Nah, bagaimana dengan sistem distribusi ini? Maka kita harus menggunakan teknologi apa? Ya, wireless, atau misal dengan menggunakan teknologi komunikasi ya, dengan GSM. Oke, sekarang misal kita sudah menetapkan ini misalnya ya, posisinya. Ini sudah sensor, sudah menggunakan IT ya, IoT. Kita pilih misal di pipa utama dari unit produksi di inlet DMA. Ini rasanya harus ini, kalau mau diprioritaskan rasanya ini nomor 1 ya. Kemudian ini juga titik terjauh ya. Jadi pipa utama, inlet DMA, titik terjauh, titik kritis sisa klor. Nah, nanti apa bedanya saya jelaskan nanti ya. Kemudian titik yang mewakili step area. Oke, yang pertama dulu. Pipa utama dari unit produksi. Dari maksudnya yang keluar dari unit produksi. Bukan dari di sini bukan bagian ya. Maksudnya pipa utama yang menerima air dari unit produksi. Artinya apa ini? Ini adalah titik pertama unit distribusi ya. Nah, ini kekeruhan, sisa klor, debit, tekanan. Kenapa debit? Termasuk DMA, ini yang lain enggak? Kenapa yang dua ini ada debit? Debit berarti harus ada meter air ya, meter untuk mengukur volume. Nah,
Karena justru dari 2 debit inilah kita bisa mengetahui apa? Bocoran, Pak. Iya, NRW itu ya ini kuncinya ada di sini. Ya. Nah, jadi karena ini kan pipa utama, pipa yang air itu masih belum terbagi ya, masih apa ya dari sumbernya. Jadi air yang diproduksi sekian, yang didistribusikan berapa, nah itu akan terukur di sini. Harus tahu ini. Demikian juga di DMA. Jadi air yang masuk ke DMA ini, DMA tertentu ini, nah itu harus tahu debitnya, yaitu yang terukur di sini. Nah, jadi ini saya kira tujuannya sudah jelas ya, untuk mengetahui yang ini tadi di kualitas air yang didistribusikan atau yang akan didistribusikan. Kalau DMA yang akan masuk ke DMA. Nah, kalau yang ini sudah berada di dalam DMA ini ya. Ini sudah di DMA. Titik terjauh ini di mana? Ya, terjauh bukan jauh jarak ya, bukan ya. Jauh di sini adalah jauh secara ini, jarak hidrolis. Ya, paham maksudnya jarak hidrolis itu apa? Jadi kalau ini ada pipa belok-belok begini. Misal ini inlet DMA-nya. Nah, misal gini ya. Titik ini ya, saya tanya ya. Ini dengan di sini jauh mana? Dari inlet DMA. Jadi jarak itu bukan jarak ini, bukan. Bukan jarak lurus begini, bukan. Tapi apa? Jarak yang dimaksud di sini, jauh dalam arti jarak di sini itu adalah jarak secara hidrolis. Jadi jarak begini, kalau mau menghitung jaraknya ya ini, panjang pipanya ini. Nah, gini kalau lihat sini atau lewat sini. Nah, kalau yang di sini berarti yang ini ke sini. Nah, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan jarak atau travel time ya. Travel time-nya tertinggi. Apa travel time itu? Ya, waktu tempuh. Waktu tempuh kan berarti sepanjang aliran di dalam pipa gitu. Water travel atau travel air, perjalanan. Travel time. Bukan travel air, travel time. Jadi ini titik terjauh itu sebanding dengan travel time terlama. Oke. Yang diukur kekeruhan, sisa keruh, tekanan. Kenapa tekanan? Karena titik terjauh itu titik yang mulai terlama sampainya air itu ya. Itu ada kemungkinan tekanannya itu paling head loss-nya itu paling besar. Sehingga kalau ada tekanan yang mungkin negatif atau nol atau mendekati nol, itu yang paling mungkin adalah di titik ini. Jadi tekanan yang paling mungkin paling rendah atau habis itu adalah di titik ini. Karena itu harus diketahui, diukur. Ya, ini. Titik kritis sisa klor. Apa itu titik kritis sisa klor ini? Kalau ini tadi yang dianggap kritis itu tekanannya. Kalau ini yang dianggap kritis itu apa? Sisa klornya habis. Kalau sisa klornya habis, apakah di titik terjauh? Mungkin ya. Tapi sepanjang perjalanan ada kemungkinan titik kritis itu terjadi. Titik kritis sisa klor itu mungkin terjadi. Jadi mungkin begini. Ini dari unit produksi masuk ke sini. Mungkin sebelum sampai di DMA ini sisa klornya habis. Atau kalau dari sini ke sini ternyata menurut perhitungan
sisa klor itu habis di sini. Nah, berarti inilah yang saya maksud dengan titik kritis sisa klor. Sisa klor itu makin lama makin habis, turun. Nah, di sini sudah habis atau sudah mencapai batas minimal. Nah, ini kalau di pipa transmisi atau di distribusi utama. Nah, ada kemungkinan itu terjadi juga di DMA. Kalau ini misalnya panjang sekali, mungkin ini sebelum sampai di titik ini, kalau ini dianggap titik kritis terjauhnya, titik kritis tekanannya, mungkin sebelum sampai di sini, klor itu sudah habis. Nah, barangkali ini sampai di sini, oh ternyata di sini habis. Nah, ini menurut hitungan ya, atau teori perjalanan air, ini klornya habis di sini, atau menurut model. Nah, maka kita selalu ukur sisa klornya di situ. Yang ini. Sisa klornya harus kita ukur. Apa tujuan mengetahui sisa klor di titik sini? Nah, ini untuk mengetahui sisa klor di titik reklorinasi. Jadi ada kemungkinan kita itu akan menambahkan klor itu di sini. Ya. Jadi klor itu bukan hanya di unit produksi ya, di pengolahan, tidak hanya di pengolahan. Klor itu bisa juga kita tambahkan di sistem distribusi, di perpipaan. Kita sebutnya istilahnya ini reklorinasi. Nah, karena kita akan membubuhkan klor di suatu titik, maka kita harus tahu sisa klor di sini itu berapa. Nah, supaya ketika kita tambahkan klor lagi di sini, ini pas gitu, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Nah, itu seterusnya ya. Ini kalau masih panjang, ada lagi titik kritis sisa klor, mungkin ada titik-titik lagi yang kita anggap sebagai titik reklorinasi. Yang terakhir adalah titik yang mewakili step area. Masih ingat ya step area waktu kita membahas tentang step test. Ya, jadi DMA ini kita bisa kelompokkan menjadi beberapa step area. Ya, misal kalau di sini misal ini satu step area. Terus ada lagi nanti ini ke sini, ini satu step area. Ini satu step area gitu ya. Jadi ketika kita melakukan step test pada aliran malam minimum itu, kan kita lakukan pencarian kebocoran itu bertahap ya. Itu namanya step area. Ya, jadi suatu area yang diisolasi oleh valve-valve itu namanya satu step area. Nah, ini diharapkan ada titik yang mewakili step area. Jadi satu step area ini mungkin diwakili oleh pelanggan ini ya, ini di pelanggan. Di keran pelanggan. Ya. Nah, ini ada yang mewakili satu step area. Nah, berarti nanti di depan rumah pelanggan ada ini sensor tertentu itu. Itu kalau ingin real time ya. Tapi kalau tidak ingin real time atau manual, berarti di rumah pelanggan yang pindah-pindah. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi di pelanggan itu kita lakukan pemantauan itu pindah-pindah. Jadi yang ini mungkin bisa manual ini. Kalau ingin di pelanggan yang pindah. Tapi kalau di pelanggan yang tetap di rumah ini terus gitu misalnya, ya kita bisa pasang monitor alat monitoring atau sensor di salah satu rumah pelanggan. Nah, sekarang ini saya coba berikan contoh kasus ya. Ini ada pengolahan ini ya, anggap saja ini unit pengolahan atau reservoir kota ya. Kemudian masuk ini pipa induknya. Nah, kemudian terbagi ke sistem distribusi. Nah, ini kalau kita bagi menjadi DMA, ini kira-kira bisa kita jadikan berapa DMA dengan gambar seperti ini? Oke, kita diskusi. Yang mungkin ini kita jadikan berapa DMA? Silakan. Ada dapat
2. Mana? Yang panjang di bawah, Pak, sama yang di Ini? Yang atas, ya. Ini satu DMA. Atau ini bisa dibagi lagi 2. Ini sendiri satu gini ya. Yang ini diabaikan sementara, anggap nggak ada dulu ya. Jadi ini nggak tahu ini ada nggak. Oh ini ya, ini pipa masuknya. Jadi ini kita anggap satu DMA. Artinya ini kita tutup ya. Ini kita close. Ini juga di close. Ini ada nggak ini? Kalau ada di close. Nah, sudah terisolasi nggak ini? Sudah. Berarti ini inlet DMA-nya di sini ya. Oke, itu satu DMA. Oke, ini kita latihan aja. Latihan membentuk DMA sekaligus kalau diteruskan ini bisa merancang. Nanti kan ada di mata kuliah yang lain ada tugas nanti yang merancang DMA plus step testnya. Terus kalau di sini nanti kita merancang ini. Nah, sensor itu kita pasang gimana ya? Sensor yang tadi, yang macam-macam tadi loh. Ini DMA yang kedua mana? Apakah semua ini? Kalau ini kita anggap terlalu besar, kalau bisa nggak dipisah. Kalau dipisah ini nggak punya pipa utama. Ya, kalau mau ini jadikan DMA, maka tambahkan pipa utama ke sini. Gini ya. Nah, kalau di sini bisa 3 DMA ya. Tapi kalau ini nggak ada, nggak bisa. Jadi ini kalau mau 3 DMA berarti ini 1, 1 inletnya, 2 ini di sini ada inlet DMA. 2, 3, ini di close. Ini kalau nyambung ini di close. Sudah terisolasi kan ini. Nah, ini 1 DMA. Berarti yang sisanya yang ini. Ya, jadi ini kita bisa pasang induknya di sini. Nah, 3. Oke. Berarti sensor sekarang ada kita pasang di mana? Yang pasti tadi ada di inlet DMA, pasti ya. Nah, setelah itu di mana? Jadi ini inletnya ya. Kayak ini tadi tambahan untuk pipa induk menuju ke DMA 2. Ini supaya bisa dibentuk DMA ya. Jadi kalau tidak ada ini berarti ini 1 DMA terlalu besar. Terus gimana setelah di inlet? Di pipa utama, Pak. Pipa utama. Oh ya, di sini tadi ya. Sini kita pasang sensor tekanan, flow. Nah, flow harus ada di minimal kalau di gambar ini flow-nya ada berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi inlet DMA harus ada flow meter ditambah utama. Nah, itu flow dan tekanan. Terus kualitas di mana? Ya, mungkin semua ada kualitas. Tambahannya di mana? Rumah terjauh, Pak. Nah, kita cari terjauhnya di mana. Nah, kalau di sini ini di mana terjauhnya? Kita bisa buktikan. Ujung kiri bawah kayaknya, Pak. Ya, kita bisa buktikan nanti dengan mengukur panjangnya ini ya. Ini apakah kalau karena ini bentuk kotak ya kelihatan ini ya di sini ya. Kemungkinan ini. Atau pindah ke sini juga bisa gitu. Ujung-ujung ini nanti harus ada wash out. Ujung-ujung ini ya, karena ini ujung itu biasanya tempat mengumpulnya, terakumulasinya endapan.
Nah, jadi ada washout nanti ya. Jadi kalau ada cabang, ujungnya ini pasti harus ada washout. Kemudian karena ini tidak tahu elevasi, jadi kita tidak bisa memastikan air release valve maupun washout-nya di mana ya. Nah, terjauh yang ini titik 2, apa ini di MA3, titik terjauhnya mana? Nah, ini agak sulit. Ya, kita harus buktikan apakah betul ini atau di sini, ya, ini atau ini. Nah, kita harus ukur nanti, misalnya ini tuh lewat mana? Oh, lewat sini misalnya ya. Nah, atau ini, atau dua-duanya ya, karena sama-sama jauh ya, kita pakai dua-duanya gini misalnya ya. Atau ini lebih jauh. Nah, pokoknya diukur lah ya. Diukur mengikuti jalur pipanya. Jadi yang dimaksud jarak tadi bukan jarak fisik begini ya, bukan jarak terpendek begini, tapi jarak mengikuti aliran air. Yang ini juga harus diukur ya, apakah daerah sini atau yang atas sini atau justru yang di sini gitu. Ya, kemungkinan yang ini sini ya. Kemungkinan di sini. Terjauh. Terus yang mana lagi tadi? Ini ya kemungkinan kritis klur. Terus step area, ini yang manual saja tadi ya. Oke, saya kira itu ya. Untuk menentukan titik-titik terjauh dan dilengkapi dengan sensor-sensor tadi. Nah, karena ini jauh sekali tempatnya, misal kantor PDAM-nya misal di mana gitu ya. Anggaplah di sini ya. Anggaplah ini adalah tempat pusat datanya, pusat data centernya. Kan jauh sekali ini. Jadi berkilo-kilometer. Apakah akan kita pasang kabel? Nah, dari titik ini menuju ke sini. Ya. Oke, ini contoh lagi. Itu jawabannya nanti ya. Apakah perlu kabel atau apa? Sistemnya seperti apa? Ini contoh di salah satu PDAM. Apa tadi nama PDAM-nya? Tirta apa gitu tadi, ada namanya tadi. Nah, ini sudah terpantau titik-titiknya ini adalah data hasil pengukuran secara online. Ya. Nah, ini DMA, ini menuju ke DMA ya. Oh, ini bukan, ini JDU. JDU itu jaringan distribusi utama ya. Ini JDU, DMA, JDU. Ini apa itu? Ya, kelihatan nggak terbaca ya. Ini DMA, ini ada datanya semua. Ini yang terbaca ini debit, LPS. LPS itu liter per detik ya. Kemudian tekanannya ini bar. Jadi ini adalah layar komputer sebetulnya ini. Jadi ini layar komputer yang bisa menampilkan hasil pengukuran-ukuran di titik-titik ini. Ya. Ada ini waktunya ya. Ada waktu sekian. Ini JDU tadi ya. Nah, terus ini salah satu data hasil pemantauan debit, yang merah ini debit ya, dan tekanan. Debit dan tekanan di salah satu DMA. Maksudnya di sini berarti inletnya ya, di inlet yang masuk ke DMA. Nah, sekarang setelah kita memasang alat-alat tadi atau sensor pada beberapa titik itu tadi, nah itu ada sama seperti distribusi pengolahan tadi, ada sistem kontrolnya, ya, yaitu ini
Ini lokasinya tadi sudah saya jelaskan. Sekarang ini kontrolnya, apa yang perlu dilakukan? Oke, sekarang jika di pipa utama itu tekanannya di luar rentang yang direncanakan. Nah, di luar itu maksudnya bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi. Maka sistem akan memerintahkan untuk mengatur operasional pompa distribusi. Jadi pompa distribusi itu bisa dioperasikan dengan debit maupun tekanan yang berubah-ubah. Jadi dalam waktu 24 jam itu kebutuhan air kan bervariasi ya, berfluktuasi. Nah, itu jangan menggunakan satu pompa yang tidak bisa diubah gitu. Nah, itu pemborosan sekali gitu. Ya, bisa lebih dari satu pompa yang dioperasikan bergantian, atau kalau mau lebih canggih lagi bisa menggunakan pompa yang bisa diatur tekanan dan debitnya. Nah, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi selain jumlahnya juga pengaturan pada sistem ini, pengaturan tekanan dan debit. Terus di inlet DMA ya. Jika tekanan lebih rendah dari yang direncanakan, sistem akan memerintahkan untuk mengatur operasional pompa sama dengan tadi. Atau mungkin di DMA itu punya pompa sendiri atau booster ya. Jika kualitas air turun, sistem akan memerintahkan untuk menutup valve dan menginformasikan kepada pelanggan. Nah, ini perlu ini ada sistem informasi ini ya. Jadi pelanggan siapa tahu ini kualitasnya sedang turun. Jangan gunakan untuk air minum misalnya. Kalau itu turunnya rendah sekali, jauh sekali, ya, sampai ini ada perintah menutup. Jadi ditutup DMA ini sementara tutup. Ya. Terus di tekanan kritis, jika tekanan rendah, sistem akan menginformasikan kepada operator pompa atau mengindikasikan terjadinya kebocoran. Nah, jadi kalau tekanannya rendah sekali, ini nggak seperti biasanya. Gitu. Padahal tekanan di DMA normal, di inlet DMA normal, tapi tekanan di titik terjauh kok rendah sekali. Nah, ini salah satu indikasi ada kebocoran di situ. Gitu. Nah, untuk memastikan nanti ada langkah berikutnya ya. Kemudian di titik klor kritis, jika sisa klor lebih rendah dari syarat minimum, sistem akan memerintahkan reklorinasi. Terus di titik step area, jika kualitas air turun, sistem akan menginformasikan kepada pelanggan. Yaitu ini yang merupakan sistem ininya, sistem komunikasinya ya. Jadi ini sensor, aktuator, digital switch, ya, ini semua adalah remote. Remote itu maksudnya terletak di tempat yang jauh. Ya, ini di daerah distribusi tadi ya, di area distribusi ini. Artinya pasti jauh dari ruang kontrolnya. Nah, maka di sini perlu ada apa ini? Menuju ke sini. Jadi menuju ke PLC ini. Ya, jadi ini apa? Berupa apa ini? Panah ini itu apa? Ke sini ini. Ya, ini adalah sistem komunikasi. Sistem komunikasi wireless. Ya, sistem komunikasi wireless. Contohnya apa? Ya, misalnya pakai ini apa? Gelombang radio atau pakai saluran GSM. Ya, artinya memanfaatkan ini gelombang handphone atau ya teknologi komunikasi ya GSM. Terus nanti di ruang kontrol nanti diolah datanya. Ini program-program yang kita rancang tadi PLC. PLC itu Programmable Logic Controller yang diprogram ya. Jadi switch ini ya, switch itu misalnya pengaturan tadi, kapan mematikan pompa, kapan menutup valve itu menggunakan ini digital switch. Ya. Kalau ini yang pemantauan tadi. Jadi ini hanya memantau, yang ini sensor itu sense itu hanya melihat gitu ya. Jadi alatnya hanya melihat. Jadi ini tidak bisa berbuat apa-apa, ini hanya melihat gitu. Oh, kekeruhannya sekian ya, hanya itu yang bisa. Ya. Tapi eksekusinya apa? Nah, di sini nanti ada digital switch, aktuator ini. Terus ini
tampilannya, ya tampilan dari hasil-hasil pemantauannya itu. Oke, sedikit lagi ya, saya tambahkan sedikit lagi waktunya. Masih ya, efisiensi. Jadi tadi kan ditinjau dari sistem atau unitnya, ada unit produksi dan unit distribusi. Kalau tujuannya apa? Efisiensi energi dan apa? Itu lagi NRW ya. Nah, sekarang ini saya tidak memberikan materi, hanya bertanya ini ya. Nah, ini hanya pertanyaan ini. Nanti silakan dijawab ya. Bagaimana SCADA atau sistem smart water ini mampu meningkatkan efisiensi energi, termasuk juga di sini adalah bahan kimia. Nah, efisiensi energi ini nanti diwakili oleh listrik ya, listrik atau bahan bakar yang lain ya, atau pengganti listrik ya. Bahan kimia ini bisa beberapa atau salah satu dari ini ya, koagulan, flokulan, disinfektan, netralisan, kapur, soda, dan lain-lain. Untuk listrik, nah listrik itu untuk apa? Di dalam instalasi maupun di dalam distribusi. Ya, pompa air baku, pengaduk yang mekanik kan butuh listrik ya, motornya itu. Pompa lumpur, pompa dosing pump, pompa distribusi, lampu penerangan, sistem monitoring dan kontrol. Sistem monitoring dan kontrol ya. Ini SCADA ini. SCADA kan butuh listrik ya. Nah, jadi ini belum menjawab ya. Ini belum menjawab. Tapi ini hanya merinci bahwa energi yang dimaksud itu adalah energi listrik untuk keperluan ini semua. Bahan kimia yang dimaksud adalah bahan kimia untuk ini. Nah, pertanyaannya itu, betulkah SCADA itu bisa meningkatkan efisiensi energi ataupun efisiensi bahan kimia? Itu pertanyaannya. Bagaimana? Kok bisa? Betulkah? Gitu. Nah, ini nanti silakan diisi. Ya, silakan diisi. Mungkin ada yang berpendapat kira-kira bagaimana? Bagaimana SCADA itu kok bisa, atau ada hubungannya dengan efisiensi energi itu dan bahan kimia itu gimana sih? Gitu. Coba saya ingin mendengarkan satu saja atau dua boleh. Bagaimana hubungannya efisiensi energi dengan SCADA? Apa enggak malah mahal dengan SCADA itu? Gitu. Malah butuh listrik. Kok disebut efisiensi itu dari mananya? Gitu. Silakan, satu atau dua jawaban. Ya, Leo. Ada? Pengaturan kinerja pompa, Pak. Itu disesuaikan dengan fluktuasi pemakaian airnya, Pak. Ya. Jadi pada saat pemakaian air minimum, artinya debit itu, debit volume besarnya debit itu tergantung pada kebutuhan. Jadi pompa itu akan mengalirkan air atau memompa air sesuai dengan debit kebutuhan. Gitu kah? Dan itu bisa diatur oleh SCADA, gitu. Ya, nanti coba disusun kalimatnya. Satu lagi tadi siapa? Ya Pak, izin Pak mau jawab. Ya. Untuk di SCADA itu kan ada PLC ya Pak. Jadi PLC-nya itu untuk mengkontrol
Contohnya itu di pompa sendiri untuk mengontrol pompanya itu sesuai dengan desain dan skema yang kita tentukan, Pak. Jadi saat tekanannya itu rendah, pompanya akan bekerja, 2 pompa akan bekerja, atau enggak nanti saat tekanannya melebihi, yang bekerja hanya 1 pompa. Jadi nanti kontrolnya dari PLC-nya itu sendiri yang akan bekerja, kemudian lebih ke efisiensi energi yang dipakai itu lebih hemat gitu Pak. Jadi saving energinya itu lebih besar. Seperti itu Pak. Ya, Terima kasih. itu salah satu ya. Jawabannya masih banyak nanti ya. Nah, karena itu nanti mohon bisa dijawab sebanyak-banyaknya. Itu masih pompa nih. 2 jawaban tadi masih pompa, belum yang lain ya. Nah, belum yang lain-lain kan tadi saya sebutkan. Pompa pun ada pompa apa tadi? Ada dosing pump, ada pompa air baku, ada pompa distribusi, ada pompa lumpur. Nah, nanti tolong dirinci mana yang dimaksud pompa tadi itu, pompa yang mana. Terus bahan kimia juga belum dicontohkan. Karena itu nanti tolong dijawab ini sebanyak-banyaknya ya, yang mungkin dengan SCADA itu bisa mengefisiensikan energi maupun pemakaian bahan kimia. Nah, ini hasil dari monitor di mana di ruang komputer ya. Jadi misal kita ingin mengoperasikan ini secara manual, kita bisa ini valve di ini lumpur ya, valve lumpur. Baik di koagulator maupun di sedimentasi. Terus ini di filter, nah, ini bisa terlihat di sini. Nah, ini sedang berapa ini tinggi airnya terlihat di sini ya. Nah, jadi ada sekian filter itu masing-masing datanya beda-beda gitu. Karena sensornya masing-masing filter gitu. Demikian juga reservoir, ini semua dipantau. Nah, ini pH-nya berapa, sisa klornya berapa, kekeruhannya berapa, ini semua terpantau di alat pantau ini ya. Nah, ini pemakaian koagulannya ini juga terpantau. Jadi yang sedang jalan sekarang berapa, nah, kebutuhan seharusnya berapa, ini ada SCM-nya. Ya. Terus, nah yang terakhir ini sama pertanyaan juga isinya. Jadi bagaimana SCADA itu bisa menurunkan kebocoran? Atau secara umum bagaimana SCADA itu bisa menurunkan NRW. Jadi bukan hanya kebocoran, tapi secara keseluruhan NRW ya. Masih ingat nggak NRW itu apa saja? Ya, kan salah satunya kan kebocoran gitu. Nah di sini coba kaitkan dengan prosedur step test. Nah nanti ini silakan juga ini diisi jawabannya. Ya. Nah, di mana jawabnya? Tadi sudah membuka classroom kan? Sudah buka classroom ya? Kan juga pertanyaan ini sudah saya tulis di ITS Classroom. Nah, nanti silakan dijawab di situ. Di situ ada forum yang langsung bisa dibaca. Jadi tiap mahasiswa akan bisa membaca pendapat mahasiswa yang lain nanti ya. Jadi itu jawabannya. Nah, selesai. Sekian, terima kasih. Terakhir, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Cukup ya? Oke, kalau cukup saya bisa akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.